my parents itu adalah, "Ma, Pa, I'm sorry, tapi aku itu ngerasa aku itu perempuan. Kalau enggak, aku kayaknya mati aja deh." Ya, karena kan kita bukan menjahat, pembunuh, Exactly. apa. Jadi kayak Apa big dick? big. Ya, which is kan nggak lo sendiri yang mainin Nah, jadi dulu aku bisa dibilang sexually active, tapi aku sudah beberapa tahun terakhir ini I stop. Memang seks itu penting, tapi that's not the only thing. Hai Beb, welcome to Milan's Room. So, hari ini aku senang banget. Biasanya aku diundang di mana-mana, tapi sekarang aku jadi hostnya. Nah, di sini aku jadi penguasa bumi, bulan, bintang, karena biasanya tuh aku yang diundang-undang, tapi sekarang aku jadi host, dan I'm so happy banget. Nah, sekarang ini aku kedatangan kerabat yang sangat spesial, yaitu Kadin. Halo. Hai, apa kabar Beb? How Baik are you? sayang, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi sibuk apa sekarang? Sehat? Sehat, puji Tuhan juga. Kemarin sempat kena COVID, tapi udah recover fully. Berapa lama kena COVID? Ya isoman sih 14 Sebenarnya hari ya. kita itu kena Kita foto photoshoot bareng. Abis itu yang kena COVID dia dan Aku gue seminggu shock. kemudian, Akhirnya aku nggak juga. kena COVID sama sekali. Iya, tapi emang bukan dari situ sih. Iya. Iya, emang aku ketemu. Tapi kan tetap parung ya nih. Tetap, makanya aku juga info kamu. Itu kayak gue habis foto nih, gila gitu, ramai banget. Tapi anyway udah fully recovered sekarang. Terus ya PPKM ya, jadi di rumah aja, aku nggak kemana-mana. Tapi sih. tetap cantik ya, tetap olahraga dan menjaga tetap penampilan workout walaupun tuh di ya. rumah. Jangan lupa pada workout karena workout tuh penting banget ya. Even vitamin pun tapi harus workout. Nggak salah bagi aku ya, kita kenapa penting juga selain menjaga kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan mental. Jadi walaupun kita tuh banyak mungkin yang di rumah yang stres gitu karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja. Cuman ya gimana caranya kita memanfaatkan waktu, akhirnya olahraga, terus kayak melakukan hal yang aku suka. Akhirnya kemana aku nari-nari gitu, aku suka nari. Jadi pokoknya kesehatan fisik terjaga, mental juga terjaga. Jadi tetap staminanya baik gitu. Jadi stay safe and stay sane itu penting banget. Oh ya, juga buat info, kita sebelum syuting udah menggunakan swab dan antigen untuk semuanya biar safety dan aman. Jadi semuanya udah vaksin juga. Jadi kita syutingnya berjalan dengan lancar. Amin. Bisa lepas masker for a while ya. Benar, makanya bisa kita ngobrol. Biar kita lebih walaupun agak berjarak 1 meter ya ini. Oke, kita lanjut ya. Kamu lagi sibuk apa sekarang? What do you do? Aku masih in pandemic. Masih semua sama ngurusin. Aku ada model management kan, future models masih aku urusin. Terus aku ada loungewear namanya Santai. Terus masih aku urusin juga, masih ngeluarin season baru. Dan kita restock koleksi baru, warna-warna baru. Terus aku juga ada channel Baby Talk juga di tahun ini. Baby Talk itu apa? Baby Talk itu jadi channel di YouTube, and it's actually platform. Jadi Baby Talk itu kependekan dari Bebas Bicara Talk. Nah di situ kita bebas bicara apa aja. Biasanya kita ngomongin isu-isu yang nggak biasa diomongin di mainstream media. Oke. Gitu. Jadi kita bisa omongin di situ. Paham. Gitu. Jadi itu masih jalan. Cuman memang gara-gara pandemi ya, gara-gara PPKM juga agak terkendala sedikit, tapi masih dijalanin juga. Tapi masih terus gitu ada. Kan dulu gini nih, kayak jujur Dena ini tuh sangat privacy ya dulu. Jadi masa belum open. Nah, aku yang bicara nih jujur, gimana sih tentang kamu sama your family sampai akhirnya kamu tuh bisa open and kegelisahan kamu atau yang kayak ketidaknyamanan kamu gitu, ceritain. Kan baik banget nih yang nanya. Kayak sekarang tuh kayak kemarin kita photoshoot bareng. Tuh baik orang pertanyaannya, kok bisa sih tiba-tiba kayak jarang ketemu, jarang ngobrol,
tiba-tiba kita bisa langsung ada project bareng. Yes, dengan Kak Oscar. Nah, terus pengen cerita nih kan about your, kalau aku sih udah my family it's very open ya, jadi aku udah cerita tentang apapun. Nah, kalau kamu nih tipikal yang suka dibicarakan tentang about family gak sih? Atau maksudnya nih ke publik apa ke public, di dalam family? ke public. Keluarga aku sih quite open sih. Maksudnya aku tuh bersyukur ya punya keluarga yang sangat-sangat suportif gitu. Aku tuh lahir di Jakarta, cuman keluarga aku tuh keluarga Sunda, jadi keluarga besar Sunda tipikal yang rame, berisik, dan kita tuh beda-beda, dan asik gitu. Jadi even nenek aku tuh juga adik kakak tuh banyak gitu, berbelas-belas gitu. Jadi tapi satu sama lain tuh seru, dan satu sama lainnya sangat terbuka juga. Tapi justru dinamiknya tuh ya biasalah kalau keluarga ada yang berantem, ada gimana. Tapi kan itu justru menunjukkan kasih sayang gitu. Nah, aku juga terbiasa terbuka sama keluarga gitu. Jadi kalau di dalam keluarga tuh aku very open kalau aku mau ada apa, ada project, atau even ada kayak kesel-kesel personal story gimana, aku pasti share di keluarga. Tapi memang nggak aku share ke publik karena menurutku nggak penting aja buat publik tahu. Ya sebenarnya apapun itu impact pasti ke keluarga sih ya, benar kan? Benar gak sih? Tergantung. Apa dulu nih? Kalau aku sih, maksudnya kan kalau aku kan maksudnya udah open ke semuanya sampai nggak ada privacy ya. Jadi apapun anything kayak semua itu pasti impactnya bukan ke aku tapi ke keluarga gitu. Jadi oh iya banget. That's the point. Jadi kayak everything yang aku lakuin keluarga dibawa. Itu sih aku nggak mau. Kok kamu kan enggak kan? Itu you're lucky sih. Maksudnya even kamu udah berani ngungkapin di public gitu. Iya, but I think in a way itu tergantung gimana. Satu, memang tergantung keluarga juga sih. So your background family kan juga special gitu. I mean bukan orang yang ini gitu. Jadi kan kadang impactnya itu. Iya makanya maksudnya kayak tergantung, satu tergantung keluarganya, dua tergantung kitanya juga sih gitu. Jadi aku ingat banget pertama kali itu sebenarnya I publicly came out about myself. Jadi kan dulu aku artis cilik lah ya gitu ya. Penyanyi cilik. Jadi dari tahun 90-an tuh aku udah ibaratnya udah ada di layar TV gitu. Aku dulu nyanyi, main sinetron, terus presenter, dulu Krucil, terus pokoknya everything I did back then gitu. Ya. Tahun 90-an itu masih belum begini bentuknya gitu kan. Nah terus ya pokoknya sudah dewasa, aku tahu bahwa there's not a place for people like me di dunia hiburan Indonesia gitu. Yes. Jadi aku memutuskan untuk I'm going to take a break. Aku vakum, dan memang kebetulan aku punya cita-cita dari dulu jadi pengusaha gitu. Jadi nice. Break aja dari dunia hiburan dan fokus sekolah gitu. Aku fokus sekolah dan mencapai cita-cita itu jadi pengusaha. Jadi kayak for the longest time aku nggak punya pikiran untuk balik lagi ke spotlight publik gitu. Nah, waktu aku jadi mengurangi karir entertain lah ya. Ya bukan mengurangi sih, benar-benar udah aku tuh terakhir mungkin SMA awal kelas 1 gitu tuh udah kayak stop gitu. Kayak aku sempat kayak syuting sinetron kolosal itu dulu Misteri Gunung Merapi gitu. Tapi itu sampai SMA kelas 1 apa SMP ya pokoknya. Gue lihat sih. Nah, pokoknya itu kayak SMA kelas 1 gitu udah benar-benar totalitas break gitu. Pokoknya udah pokoknya sekolah aja. Terus habis itu aku kan kuliah S1 di UI. Terus abis itu aku kerja karena aku pikir pengen serius aku suka dunia fashion, jadi aku sempat kerja di kayak marketing communication agency gitu, khusus fashion dan lifestyle. Kayak klien aku tuh dulu Semen City, Audi, terus Mastercard gitu. Jadi kita bikin event-event gitu kayak yang berkaitan juga sama fashion show, designer dan lain sebagainya. Nah, terus aku memutuskan untuk S2 di Kali kan. Aku ambil MBA Fashion and Luxury Good. Nah, tapi MBA bukan MBA belum ini kan. Maksudnya bukan MBA paham. Iya, itu kan. Jadi maksudnya aku lagi di sana lagi belajar. Nah, tiba-tiba jadi tuh ada satu forum Detik Forum dulu, belum detik.com, ini gue sebut aja di sini. Jadi dulu ada forum Detik itu, ada satu thread yang ngomongin judulnya Renaldi Denada penyanyi cilik yang bermetamorfosa gitu. Jadi itu tuh panjang banget threadnya, ngomongin dari yang penting sampai nggak penting, dari yang benar sampai nggak benar gitu. Kayak tiba-tiba dia bilang, iya dari si Dena itu kalau misalkan di kampus UI Depok tuh suka pakai tank top. Gue bilang, ya kali bahwa di kampus UI Depok boleh pakai tank top. Di kampus nggak mungkin pakai tank top doang, tapi memang aku pakai kemeja gitu luarannya gitu. Jadi kayak tetap sopan, tapi iya maksudnya kan kampus juga punya dress code ya, nggak tiba-tiba juga lu pakai bikini gitu kan, nggak fashion kan gitu. Nah gitu maksudnya masih tetap proper. Jadi dia ngarang gitu. Nah terus si salah satu editornya itu bilang email aku, terus dia bilang
Hai Dena ya, mau nggak diwawancara gitu? Karena nih kita lihat di thread ini tuh banyak banget yang ngomongin Dena, dan dari yang benar kayaknya sampai yang gosip gitu, yang nggak fakta gitu, yang bohong gitu, yang fake gitu kan. Jadi ini kayaknya kesempatan yang bagus buat Dena untuk juga klarifikasi yang benernya tuh kayak gimana. So aku pikir waktu itu siapa sih gue, nggak ada yang peduli juga at that time gitu, orang nggak ada yang tahu. Terus kayak nggak usah deh. Tapi lama-lama pikir, terus mereka kayak persuade gitu. Aku akhirnya mikir yaudah deh gitu, kayak apa sih worst case-nya gitu, kayak palingan juga jadi kotak kecil di websitenya si Detik Forum itu kan. Jadi aku pikir yaudah deh gitu. Akhirnya mereka kirim pertanyaan lewat email, ada 10 pertanyaan, aku ingat banget. Aku jawab kan. Nah aku tuh gak ngomong sama siapa-siapa gitu, karena aku pikir harmless aja gitu kan. Aku bales, tiba-tiba besokan paginya aku bangun tidur, tuh masih zaman BlackBerry. Terus BB ya, masih zaman BB say gitu. Terus tiba-tiba terus masih zaman Twitter notificationnya banyak banget, BBM banyak banget. Terus kayak Stefan banyak banget gitu kan. Kenapa nih, gue bilang namanya error apa gimana sih gitu kan. Ternyata tiba-tiba ada nyokap gitu kan, kayak mama bilang, Kak kamu tuh interview apa sih, kamu apaan sih gitu. Nggak taunya dari 10 pertanyaan itu yang aku pikir nggak penting, tiba-tiba jadi 5 headline gede Detik waktu itu ya, Detik hot gitu di Twitter, dari yang Dena Rahman sekarang menjadi seorang perempuan gitu-gitu, sampai terakhir tuh ada, aku ingat terbongkar. Ada pertanyaan terakhirnya tuh cuma pertanyaan iseng doang gitu, kayak tipe cowok ideal kamu kayak apa sih gitu. Aku cuma jawab aja ngasal dulu. Tiba-tiba jadi headline juga waktu itu, kayak laki-laki yang seperti ini gitu yang diinginkan oleh Dena. Kayak nggak penting gitu. Tapi ternyata orang yang aku pikir nggak peduli terus cuma bakal jadi box kecil di websitenya, ternyata jadi heboh satu negara gitu. Karena dan aku realize waktu itu mungkin memang belum banyak figur-figur di dunia hiburan yang memang minoritas gender gitu loh. Apalagi trans waktu itu lagi nggak ada, maksudnya lagi nggak ada figurnya at that time. Jadi bagi mereka mungkin something yang apa nih gitu, kayak Dena dulu kita tahu nih punya artis cilik, tapi sekarang jadi kayak gini ya gitu. Jadi mereka ternyata mau tahu gitu ya. Aku curious. Nah itu tadinya aku nggak ngomong ke orang tua. Nah itu mereka jadi kayak, kamu ngomongin apa sih gitu. Dan aku ditahan mama kan kayak, enggak sih, actually ini cuma jawab pertanyaan doang dari si editor ini. Enggak, ini cuma heboh. Jadi kamu nggak usah. Iya enggak kok, maksudnya kayak oke. Jadi biasanya kalau kita selalu ada berita yang sensasional di media, memang aku dan keluarga aku cenderungnya itu kita ngobrol dan kita decide untuk gimana nih ke depannya, mama perlu ngomong nggak jadi usah. Kamu ngumpul gitu. Jadi kayak waktu itu gitu. Terus waktu kemarin juga diberitain mau kawin gitu kan. Tiba-tiba apaan nih, mama diteleponin terus. Udah nggak usah, diemin aja gitu. Jadi kita selalu abis ada sesuatu kita ngobrol, terus kita diskusi, dan akhirnya kayak udah deh kita decide untuk udah diemin aja, nanti juga hilang gitu. Jadi emang keputusan bersama, tapi akhirnya mereka sekarang terlibat. Aku bisa bilang sekarang hubungan aku sama keluarga tuh jadi lebih dekat. Karena makin apalagi kamu kan juga obdas, makin open. Kan kita ada kadang sometimes ada orang tua yang menerima, ada yang ditolak. Kalau kamu ditolak, kamu akan jadi Dena yang sekarang gak sih menurut kamu? I don't know actually. Makanya aku benar-benar bersyukur banget aku bisa bilang aku itu lucky enough untuk punya keluarga yang sangat support. Aku banyak ketemu teman-teman trans yang harus dibuang, yang keluar. Same like me. Jadi kayak, dan aku sedih ngeliat mereka gitu loh. If only keluarganya lebih accept, if only keluarganya tuh lebih open, dan at least mau memahami lah gitu, nggak usah menerima gitu. Pasti anaknya nggak akan kayak gini gitu, dan aku sedih. Nah, aku nggak tahu sih actually, mungkin waktu itu jadi aku ingat banget kata-kata yang aku pakai buat come out ke my parents itu adalah, "Ma, Pa, I'm sorry, tapi aku itu ngerasa aku itu perempuan dan aku mau menjalani hidup sebagai perempuan. Kalau enggak, aku kayaknya mati aja deh. Karena anyway, I felt that I died already," gitu. Nanti nggak? Jadi kayak aku paham. Kayak gue tuh ya mati aja, kayak my old self tuh sebenarnya mati gitu selama ini. Jadi mungkin kalau memang dia nggak menerima, I will be depressed probably. I don't know if I will still be here gitu. Jadi aku bersyukur banget, thank God aku punya keluarga yang sangat. Berarti kalau misalkan nih, itu kan di sisi positive way-nya. Kalau di bad way-nya, kalau misalkan nih kamu ditolak, and then kamu bilang you wanna die, matinya tuh dalam arti bunuh diri kah, gangguan jiwa kah, atau you something like you make crazy and kamu nggak mau berani ketemu orang and you not confident gitu, atau apa? Aku nggak tahu sih actually ya, karena I don't know, cause it didn't happen, thank God gitu. Tapi probably I'll be so depressed and I would probably be suicidal.
bisa banget, bisa juga ended up in an asylum, nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita depresi itu depresi hormon ya, say. Karena kan kita suka mendengarkan lagu Rosa, ku menangis ya kan. Iya, cuma maksudnya tapi say. maksudnya beda depresi ketika kita emosi naik turun. Yes. Sama depresi, it's so much pressure that you cannot be who you are gitu. Yes. Itu beda rasanya gitu. Banyak juga teman-teman gak usah yang trans deh, yang misalkan yang teman-teman yang gak boleh, misalkan yang gay tapi gak bisa come out gitu loh, dimana mereka harus sembunyikan identitasnya, terus harus ceritanya nikah gitu. Itu mereka tersiksa aja setengah mati gitu, dan banyak banget yang depres, jadinya gila, jadi malah marah-marah, ada yang jadi KDRT gitu. Jadi bisa larinya tuh kemana-mana kalau kita nggak be who we are. Aku juga mau cerita sih, kayak masa pengalaman bertahan, kayak maksudnya dari pengalaman aku juga depresi kan, aku juga pasti awalnya proses ya, apalagi my family tuh bener-bener yang kayak Bunda Ashanti lah, terus yang lainnya, dan there's a lot of thing yang itu membuat gue, ingat gak, kayak gue ke acara wedding dulu, gue udah pakai bulu mata and I have a boobs, tetap pakai kemeja batik laki-laki, so itu kan tekanan batin yang sangat buat gue. Ini aku mau nanya ya gitu, ini aku penasaran nih soalnya. Karena gini ya, aku nggak bisa, jadi kita emang nggak bisa compare our family. Yes. Tapi aku bilang, aku bersyukur keluarga aku tuh sangat open, sampai aku ada cerita waktu itu. Jadi aku datang ke justru setelah aku kamat my parents ke mama papa gitu, abis itu kan the next thing is keluarga besar dong, yang nenek kakek yang banyak itu. Aku tuh deg-degan, tiba-tiba waktu itu kayak harus datang ke kawinan gitu. Terus kayak gitu. Tapi yaudah deh, aku pede aja waktu itu, pokoknya udah dandan, maksudnya udah properly as who I am gitu. Terus tiba-tiba ketemu salah satu pokoknya ketemu banyak kakek nenek gitu. Terus mama tuh tiba-tiba yang kayak orang Sunda biasa agak-agak julid rumpi gitu kan. Iya nih si Dena sekarang begini, dandan gayanya bentuk gitu. Terus tiba-tiba aku udah deg-degan, oh my god, gimana nih Bo, kakek nenek gitu kan. Tiba-tiba jawabannya surprisingnya adalah, nggak apa-apa lagi gitu, dia bagus, udah kayak gini lagi, berprestasi, cantik, udah nggak apa-apa deh, yang ada lo harus bangga gitu. Jadi kayak I was like surprise gitu, ya ampun. Akhirnya dari situ kayak, ya oke. Jadi dengan hal itu, jadi aku tuh jadi semangat, aku jadi percaya diri, tapi aku juga jadi respect tubuh aku jadi respect diri aku gitu. Nah aku nggak bisa compare, tapi aku lihat your situation, I feel like your family is quite open juga dan supportive. Iya, tapi by timing the process. Jadi aku mau cerita, dan itu udah 3 kali kayak gue datang ke kondangan dan gue super kayak like I have boobs already, and gue pakai extension bulu mata dan rambut gue panjang, and gue makeup tipis-tipis ya, Bo. Dan maksud gue, ketika orang lihat kayak she's a girl or boy gitu, jadi kayak tapi itu disuruh atau kayak enggak, itu emang gini kata my mom, even udah gini semua keluarga tuh udah accepting, tapi maksud acceptingnya tuh belum yang 100%, jadi kayak masih ada timing by process, jangan bikin malu dulu deh gitu. Pasti itu udah ada, dan maksudnya Bunda tapi malah lebih bikin malu nggak sih Bo kalau setengah-setengah gitu. Nah maksudnya jadinya kan kayak war ya nih gitu. I mean like we just semua my family Bunda Ashanti itu support, tapi cuman di sisi lain mungkin ada keluarga besar yang Islamiknya bener-bener strict banget, jadi so gue harus jadi diri gue yang before gitu, jadi bukan yang gue milen yang gue sekarang gitu. So after yang kayak gue cuma kayak mikir kayak gue udah pakai extension bulu mata super tebel, soft lens, cantik, natural dengan rambut yang diikat gitu kan, sama kayak jatuhnya kayak mang-mang, tau gak? Iya kan? Iya sih, mang-mang dandan. Nggak abang-abang gondrong. Jadi kan gue kayak mikir kayak apa ini mungkin proses ya, jadi gue harus mungkin pengalaman seperti ini gitu loh. Jadi makanya sampai gue gak pede untuk salaman sama orang, jadi gue ngumpet di ujung di ujung dekat AC, tau gak? Makan puding sendiri gitu loh. Nggak, tapi I feel like jadi mungkin ini juga nggak common ya di Indonesia gitu. Padahal sebenarnya orang tua tuh kadang terlalu menganggap anaknya itu properti mereka, jadi merasa tuh kayaknya lo tuh harus gini harus gitu. Dia lupa bahwa kita juga our own person yang punya identitas sendiri, yang punya pengalaman sendiri gitu, yang punya jati diri sendiri. Nah mereka tuh nggak paham itu, sehingga kita tuh kayak seolah-olah tuh kayak diatur-atur terus gitu. Nah cuman I feel like sebenarnya banyak cara sih untuk bikin bangga, atau kayak ibaratnya nggak malu-maluin keluarga dengan cara I mean like you can still be trans, you can still be homosexual, you can still be whatever you want to be, tapi you can still be proper gitu. Maksudnya tetap bisa jadi orang yang baik lo, daripada lo misalkan maksain diri untuk misalkan jadi laki-laki gitu, tapi habis itu justru
jadi orang yang nggak baik, misalkan tiba-tiba jadi malah stres atau jadi tiba-tiba larinya ke hal-hal lain gitu. Jadi kan malah nggak baik gitu. Iya, karena kan kita bukan menjahat, pembunuh, exactly. apa. Dan itu orang yang emang masih butuh proses bagi warga negara Indonesia pada umumnya untuk lebih memahami hal itu. Nah itu aku juga makanya sebelum aku come out sama keluarga itu yang aku tuh kayak pikirin banget. Makanya sebelum come out gue bilang gue harus punya modal. Jadi kalau I come out bukan cuma come out doang. Tapi aku mau menenangkan mereka dengan tenang aja mah, Pak. Gue bisa sukses gitu. Gue tetap bisa sukses. Gue gitu. Karena aku tahu concern mereka itu tetap harus sekolah deh gitu. Karena itu basic. Jadi kalau nanti tiba-tiba amit-amit, mereka tahu masalahnya, mereka tahu hidup jadi trans atau jadi berbeda itu di Indonesia itu susah. Jadi mereka cuma takut itu. Nah tapi ketika kita bisa make sure bahwa tenang aja, gue tetap akan sekolah tinggi, gue tetap akan mengejar cita-cita, gue tetap akan gini dan dibuktikan dengan hal yang nyata ya. Jadi waktu itu aku udah kerja dan banyak teman-teman papa tuh yang kerja bareng. Jadi dia tanpa aku suruh udah ngasih ngasih masukan sendiri gitu. Kemarin gue kerja sama anak lo gitu, kayak pintar juga ya dia, hebat loh dia bisa gitu. Jadi gitu loh. Jadi mereka juga happy dengarnya. Jadi mereka happy. Jadi mungkin emang itu si Dena pilihan jalannya hidupnya kayak gitu. Tapi I know she'll be okay, ibaratnya kayak gitu. Banyak ya yang nanya tuh kayak maksudnya tentang your surgery. Kayak Dena is already cut atau udah operasi. Mau nanya dong gitu kan. Kamu nih operasi, apa yang udah kamu operasi dalam tubuh kamu? Dan jujur banyak banget ya yang nanya. Kalau aku kan ada orang yang udah aku jelasin di semua media dan kayak gue nggak potong tapi gue udah operasi payudara gitu kan. Ya kan? Jadi gue pengen nanya nih, katanya kamu tuh pernah sempat operasi di mana? Korea ya? Korea Selatan? Atau Korea Utara? Korea Utara atasnya lagi, Mongolia Beb. Oke, so ceritain gimana nih? Apa yang udah kamu change? Gimana kalau kamu dulu? Coba sebutkan bagian mana saja ya Virgo suka yang made in bikin bom ya. Oke, kalau aku cuma paling aku surgery dari muka ya paling hidung ya kan, karena emang sebelumnya aku kan maksudnya hidung aku ada betet gitu kan, jadi kayak I wanna like sama dong looks very feminine. Dan hai dokter Ted ya, ini dokter aku dan aku membuat body meletup ya. Sebutannya ini body meletup ya say. Body meletup, apa rahasianya body meletup? Ini gue tuh ngefans banget sama Kylie. So jadi kayak kelihatan. Gue pengen. Aku suka Kenny. Kenny siapa? Kendall. Oh Kendall. Yeah, emang more like me. Ya kan kecil, slimy gitu ya. Slimy herbal kali. Maksud gue seneng dengan body yang emang body meletup tuh kayak Kylie. Jadi voluptuous gitu ya. Iya. And then kayak kalau misalkan sometimes kita pakai kayak last week terus kayak body yang kayak shooting gitu. Kayak even like wow. Giger kan gitu. Jadi apa? Jadi yang kalau udah bawah sih belum sih. Masih ada tapi belakang. Otong gue masih ada. Enggak, ini body meletup. Ini body meletup. Jadi hips, jadi hidung itu nyatu. Jadi hidung ini dan body meletup. Oke, bisa. Boleh. Kalau kamu apa aja udah operasi? Jujur ya, say. Kalau aku kayak body meletak deh, gue nggak ada yang meletup dari body gue. Nah, ini kayak kamu kan tipikal yang emang workout girl gitu kan. Jadi emang healthy lifestyle gitu. Jadi kalau misalkan mencoba kita tuh terpaut 12 tahun loh gini-gini loh. Kita tuh ternyata tidak cuma sama-sama video tapi sama-sama siok kelinci. Jadi kalau kamu sudah di usia seperti aku ini memang mau nggak mau harus ekstra olahraga sama extraordinary ya. Extraordinary bahwa usahanya harus beneran olahraga, bener-bener lebih teratur sama jaga makanan, karena kalau enggak tuh bener-bener bisa biar gitu kalau udah umur segini. Nah, tapi aku sih bisa bilang apa yang udah surgery itu deh nih. Karena nih penasaran orang-orang, karena gue bingung. Ada orang yang ngomongin gue kayak, Milan lu udah potong, lu pakai bikini under swimsuit gitu, kamu nggak kelihatan kemana gitu, lu umpetin kemana gitu. Sometimes gue bilang ke orang, kadang padahal kamu nggak umpetin ya, kamu embrace justru gue taruh di locker nih, gitu gue kunci. Justru itu asetnya loh. Justru itu ke eduannya gitu loh ya kan. Jadi apa yang udah kamu surgery? Aku ke Korea untuk breast surgery di tahun 2014. Tahun 2014. Aku mau sih operasi hidung kayak kamu, mukanya sempurna gitu. Aduh, harus deh. Beneran hidung aku. Enggak, sebenarnya you look pretty, maksudnya
ini natural gitu. Gue lebih seneng orang yang pretty natural gitu dibandingkan sama yang fake tapi nggak natural. Kan ada yang udah operasi tapi kelihatannya fake nih mukanya, paham lah ya. Kurang mahal kali ya operasinya. Bukan, mungkin support tegas tulangnya terlalu kali ya. Ember sah gitu. Mengapa kamu kayak nggak mau operasi, ada rencana operasi untuk operasi bawah gak sih rencana? Katanya kita udah sempet ngobrol nih kan, kita very open. Iya, aku belum tahu sih, karena gini, aku tuh satu Virgo kan terlalu analytical, and perfectionist juga. Jadi kayak, dan itu kan big deal ya. Jadi kayak apa big is Oke, gue big is better loh. Gue dengar big dick sorry. Oke, jadi si big itu tiba-tiba datang loh, salah ya. And then? Jadi itu kan big deal. Jadi kayak something yang kayaknya perlu pemikiran yang masak-masak banget. Belum lagi butuh banyak hal yang pokoknya kalau iya harus begini. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih contemplating mau. Tapi kayak banyak banget gini. Orang-orang tuh kayak jangan deh karena gini. Ada juga yang oke kok gitu. Aku nanya yang teman-teman yang juga misalkan sudah post op gitu. It's good. I'm so happy now gitu karena dia punya pasangan, bahagia dengan pasangan harus mungkin. Tapi and then like okay, if I do that, what do I do it for? Apakah buat memuaskan orang lain atau buat lebih pede atau buat validasi dari orang lain, buat apa gitu. Jadi itu prosesnya kayak lama banget gitu lah, ribet ya. Belum lagi research mana sih Bo yang bagus. Gue pengennya bener-bener pengen tekniknya yang bagus, yang bener-bener ini loh, ada sensasinya dan gitu. Beneran Iya, gitu. Jadi kan gue tidak tidak mengeringkan, tidak. Jadi kan investasinya akan berbuah gitu loh. Jadi nggak sia-sia. Jadi nanti pun orang yang mungkin akan menikmatinya juga bener-bener gitu akan menikmati gitu kan. Jadi maksudnya kayak panjang banget gitu. Sampai sekarang belum kelar pemikiran itu. Jadi belum tahu actually gitu. Cuman kalau ditanya mau. Karena now I can say I don't do it for other people, I don't do it for like men gitu, I don't do it just for validation. Yourself. I will do it for myself. Oke, gitu. Jadi ini ada pertanyaan buat aku juga. Kalau misalkan gini, kebutuhan seks itu kan buat pasangan dan buat diri kita sendiri. Ketika kayak kamu happy, you already change. Tapi kan di sisi lain, you should yang someone makes you happy and you have a partner yang tancap gas, yes. Dapat gitu kan? Maksudnya which is kan nggak lo sendiri yang mainin maksudnya nggak mainin sendiri kan nih. Lebih baik kan kalau kayak gitu nggak usah cutting off gitu. Lebih baik kayak jerk gitu. Paham nggak sih? Paham. Nggak paham. Tapi maksudnya gini. Jadi aku tuh lagi selih besi. Okay. Jadi for spiritual reason aku lagi abstain from any kind of sexual activity, even kayak masturbate gitu. I stop doing it. Sama. Nah jadi dulu aku bisa dibilang sexually active, tapi aku sudah beberapa tahun terakhir ini I stop sama sekali, abstain from it. Nah di spiritual journey tersebut, di pengalaman hidup tersebut, dan belajar dari dulu kesalahan-kesalahan, pengalaman-pengalaman. Kesalahannya apa nih? Ya, kesalahan ketemu orang, kesalahan memutuskan untuk jalan sama A, B, C gitu ya. Okay. Pokoknya pengalaman-pengalaman hidup itu buat aku sekarang akhirnya realize bahwa relationship, ini we're talking about relationship, kalau kita ngomongin hubungan, memang seks itu penting, tapi that's not the only thing. Yes. Jadi paling penting itu bisa dibelakangkan lah ya. Iya, jadi paling penting itu memang kita be complete first. Maksudnya kayak kita emang udah complete, jadi kita nggak butuh orang lain. Plus termasuk dalam hal seksual gitu, ada kok orang yang prefer satu hal gitu, misalkan yang klub sama kamu misalkan kayak gitu. Tapi ada juga yang emang gue udah nyaman dengan who you are, so I actually accept whatever you are gitu, dan whatever you decide dengan tubuh lo, dengan hidup lo gitu. Jadi itu yang aku sedang sedang aku cari, dan menurut aku relationship yang kayak gitu yang lebih stable gitu, karena emang bener-bener kawin, gak cuma kawin sexually atau kawin physically, tapi juga kawin secara mentally dan juga spiritually, dan juga emang commit gitu. Jadi emang bener-bener gue udah cocok dan gue mau gitu menjalin hubungan sama lo gitu. Jadi itu sih, itu epiphany ya, maksudnya tiba-tiba sekarang tuh akhirnya realize itu, dan itu emang nggak mudah sih. Jadi kita lihat aja ya, makin ribet tapi hidup sih. Bener, tapi justru kayak gitu justru makin ribet kan ya. Makin ribet sih. Kan kita ngomongin tentang hubungan. Nah, kamu yang lagi deket sama siapa sih?
Tapi dari dulu sampai sekarang ternyata tipe aku itu adalah aku selalu suka sama anak orang kaya. Dapet cowok yang kaya karena hormon mahal say pertama. Kedua, kita itu harus di princess-kan, di treat as a princess. Mau nanya dong, pernah pacaran sama artis gak sih? Aku sambil minum dulu. Kocok-kocok say. Kocokin dong, kamu yang lebih jago kayaknya.